Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala syafi'il ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan saat ini saya akan membacakan sebuah kitab yang namanya Syarah Kasifatus Saja yang disusun oleh salah satu ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang menerangkan tentang rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa adaman naf'ah bihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shaum. Pasal dalam menerangkan tentang rukun puasa. Arkanuhu ay shaumi fardhan kana au naflan salah satu asya'ah. Rukun puasa itu baik puasa farduh atau puasa sunnah. Rukunnya yaitu ada 3. Jadi rukun puasa, sesuatu yang tidak boleh tidak terkait puasa, itu ada 3. Baik puasa farduh atau puasa sunnah. Qala Az-Zayyadi hadza huwal masyhur. Rukun puasa yang mengatakan jumlahnya ada 3, yaitu menurut pendapat Imam Az-Zayyadi, yaitu pendapat yang masyhur di kalangan para ulama fikih. Wa ja'alaha fil anwari arba'atan. Warabi'uh qabiliyatul waqti lis-shaumi. Akan tetapi Imam Al-Ardabili dalam kitabnya yang dikarang oleh beliau, namanya kitab Al-Anwar, bahwa rukun puasa itu tidak hanya 3 tapi ada 4. Jadi menurut Imam Al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar, rukun puasa itu ada 4. 1, 2, 3 sama. Akan tetapi yang keempat menurut Imam Al-Ardabili dalam kitabnya Al-Anwar, yaitu qabiliyatul waqti lis-shaum. Waktu itu harus bisa menerima terhadap pelaksanaan ibadah puasa. Jadi waktu yang kita laksanakan puasa pada waktu itu harus bisa menerima terhadap puasa. Karena ada waktu yang memang tidak bisa menerima terhadap puasa, seperti hari raya, kemudian ayyamut tasyrik, itu waktu-waktu atau hari-hari yang tidak bisa menerima terhadap puasa. Ahaduha niyyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Ahaduha, salah satu dari 4, yaitu melaksanakan niat di waktu malam hari setiap hari fil fardhi, di dalam puasa fardu. Rukun puasa yang pertama yaitu harus melaksanakan niat. Niat puasa itu harus dilaksanakan pada malam hari. Pada malam hari, apabila puasa yang akan dilaksanakan tersebut merupakan puasa fardu seperti puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak disyaratkan pada malam hari, tapi diperbolehkan pada siang hari dengan catatan sebelum tergelincirnya matahari.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, beliau bersabda, malam yubayyitis siyama, malam yubayyitin niyata fala siyamalah. Barang siapa yang tidak melaksanakan niat pada malam hari, fala siyamalah, maka puasanya dianggap tidak sah. Itu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahalluhal qalbu. Tempat niat itu ada dalam hati. Jadi niat puasa itu harus dilaksanakan di dalam hati. Karena memang hati itu merupakan mahallun niyah, tempat niat. Wala budda ayyastahdiru haqiqatus shaumi allati hiyal imsaku anil muftiri jami'an nahar ma'ama yajibu fihi min kaunihi ar-ramadana masalan thumma yaksida iqa'a hadzal mustaqdari. Wala buddah, dan tidak boleh tidak dalam niat tersebut ayyastahdiru haqiqatas saum. Tidak boleh tidak dalam niat tersebut harus menghadirkan dalam hatinya hakikat puasa itu sendiri. Jadi dalam hatinya itu harus menghadirkan hakikat puasa itu sendiri. Apa hakikat puasa? Allati hiyal imsak anil muftir jami'an nahar, yaitu menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa satu hari suntuk. Jadi dalam niat, di waktu dirinya melaksanakan niat, di waktu dirinya melaksanakan niat puasa, tidak boleh tidak harus menghadirkan hakikat puasa itu sendiri, yaitu menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa jami'an nahar, satu hari suntuk, ma'ama yajibu fihi min kaunihi ar-ramadana masalan, beserta sesuatu yang wajib dalam puasa itu, yaitu menentukan kalau misalnya puasa yang dilaksanakan itu puasa Ramadan, maka harus dalam niatnya tersebut harus menentukan Ramadan. Harus menentukan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa radio Realita FM yang dimuliakan Allah. Jadi niat rukun puasa yang pertama yaitu niat. Wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi. Kama la yustaratu talaffudhu biha qat'an. Lakinnahu yundabu liyu'awinal lisanul qalba. Walak takfin niyatu bin lisan. Niat puasa itu tidak cukup dengan lisan, harus niat dalam hati. Jadi niat puasa itu tidak cukup dalam lisan, harus dengan hati, harus dalam hati. Wala takfin niyatu bil lisan dunal qalbi. Jadi kalau hatinya tidak melaksanakan niat puasa, maka hanya sebatas lisan, maka itu tidak cukup. Kama la yustaratu talaffudhu bihi qat'an, seperti tidak disyaratkan mengucapkan niat dalam lisan itu qat'an dengan kesepakatan ulama. Jadi semua ulama itu sepakat bahwa talaffudun niyah, melafadzkan niat dalam puasa itu dalam lisan kita itu tidak disyaratkan. Lakinnahu yundabuh, akan tetapi melafadzkan niat dalam lisan itu hukumnya sunnah. Apa sebabnya sunnah? Kok sunnah? Liyu'awinal lisanul qalbah, agar supaya lisan itu bisa membantu
hati. Jadi hati itu melaksanakan niat, lisannya melafadzkan niat, berarti lisannya itu membantu hati. Wa yu'lamu min kaunih mahalliha ma dzukira annahu law nawa shauma biqalbihi fi asna'is sholati sahhat niyatuhu. Wa yu'lamu, dan diketahui min kauni mahalliha ma dzukir, dari adanya tempatnya niat ma dzukir, yaitu dalam hati, annahu law nawa as-sauma biqalbihi, andai kata ada seseorang melaksanakan niat puasa dalam hatinya, fi asna'is sholah, di waktu mereka melaksanakan ibadah sholat. Jadi di waktu melaksanakan sholat, contoh sholat maghrib, sholat isya, di tengah-tengah melaksanakan sholat, hatinya melaksanakan niat puasa, sahhat niyatuhu, maka sah niat puasanya itu. Artinya, andai kata, artinya berhubung tempat niat yang dianggap sah itu yaitu niat dalam hati, andai kata ada orang yang melaksanakan sholat, musolli, ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat, dan di tengah-tengah sholat tersebut mereka melaksanakan niat puasa dalam hatinya, maka niat puasanya itu sah. Dan keabsahan niat puasa itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya sholat yang dilakukan oleh musolli tersebut. Qala Az-Zayyadi, falau nawa lailata awwali ramadana sauma yami'ihi, falau nawa lailata awwali ramadana sauma jami'ihi lam yakfih li ghairil yaumil awwali, lakin yambaghi lahu dhalika liyahsula lahu saumul yaumil ladzi nasya niyyata fihi inda malikin, kama yusannu lahu ayyan wiya awwalal yaumi, kama yusannu lahu ayyan wiya awwalal yaumi alladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu saumuhu inda Abi Hanifatah. Imam Az-Zayyadi berkata, walau nawa lailata awwali Ramadan sauma jami'ihi, apabila orang yang melaksanakan ibadah puasa itu melaksanakan niat pada awal malam Ramadan, sauma jami'ihi, dengan niat puasa 1 bulan suntuk, lam yakfih li ghairil yaumil awal, maka niat tersebut tidak cukup selain pada hari pertama. Jadi Imam Az-Zayyadi berkata, bagaimana pendapat beliau? Pendapat Imam Az-Zayyadi, andai kata ada seseorang pada awal malam dari bulan Ramadan itu melaksanakan niat dengan bentuk niat akan melaksanakan puasa 1 bulan suntuk, sauma jami'i, maka niat tersebut tidak sah, maka niat tersebut tidak mencukupi 1 bulan suntuk, maka niat tersebut tidak sah kalau dipakai 1 bulan suntuk. Hanya saja yang sah dan mencukupi yaitu pada
hari pertama Ramadan. Itu pendapat Imam Az-Zayyadi. Lakin yambaghi lahu dzalik liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nasiyah an-niyata fihi inda balik. Akan tetapi yang bawi dianjurkan lahu bagi orang yang melaksanakan puasa dalik, yaitu melaksanakan niat 1 bulan suntuk pada awal malam dari bulan Ramadan, liyahsulalahu saumul yaumil ladzi nasiyah fihi inda malik, supaya hasil puasa 1 hari alladzi nasiyan niyata fihi, yang orang tersebut lupa tidak melaksanakan niat. Inda Malik, menurut pendapat Imam Malik. Inda Malik, menurut pendapat Imam Malik. Jadi Imam Az-Zayyadi yaitu mengatakan, kalau misalnya ada seseorang pada awal malam dari bulan Ramadan niat 1 bulan suntuk puasa Ramadan, maka ada sebagian hari dari jumlah total Ramadan itu lupa tidak melaksanakan niat, maka hari yang lupa tidak melaksanakan niat itu dianggap sah puasanya, karena mereka sudah melaksanakan niat 1 bulan suntuk selama bulan Ramadan dengan mengikuti pendapatnya Imam Maliki. Kama yusannu lahu ayyan wiya awwalal yaum alladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumuhu inda Abi Hanifah. Sepertinya yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan niat awwalal yaum, pada awalnya hari, alladzi nasiyaha fihi, yang lupa terhadap niatnya, fihi, di dalam hari itu, liyahsula lahu shaumuhu inda Abi Hanifah, supaya hasil bagi orang tersebut puasanya menurut Imam Abu Hanifah. Seperti misalnya disunahkan ketika misalnya lupa tidak melaksanakan niat pada malam hari itu, maka pada awal hari itu, awal hari yang mereka lupa melaksanakan niat, dianjurkan, disunahkan niat puasa. Karena menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa itu tidak harus pada malam hari, tapi boleh pada awal hari, artinya sidang hari dengan catatan pada awal hari, pagi-pagi penuh, itu sah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi misalnya kalau lupa tidak niat malam hari, maka menurut pendapat Imam Az-Zayyadi dianjurkan niat pada pagi hari, awal-awal hari itu, karena niat pada awal-awal hari itu sudah dianggap sah puasanya menurut Imam Abu Hanifah. Jadi mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Wa wadihun anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalab bisan bi'ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi wa huwa haramun wa wadihu dalik anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasida. Penjelasan seperti ini apabila orang tersebut dengan niat mengikuti pendapat-pendapat imam tersebut. Jadi pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Maliki yang mencukupkan bahwa niat itu
selama bulan Ramadan bisa dilaksanakan pada awal bulan Ramadan dengan niat melaksanakan ibadah 1 bulan penuh. Atau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat puasa itu bisa dilaksanakan awalul yaum, pada awalnya siang. Apabila tidak seperti ini, wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidah, berarti orang tersebut apabila tidak ada niat taklid mengikuti pendapat Imam Malik dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, berarti orang tersebut melaksanakan ibadah fasidah dalam keyakinan orang tersebut, sehingga hukumnya apabila orang tersebut melaksanakan ibadah fasidah dalam keyakinannya, maka hukumnya itu haram. Pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun puasa yang pertama yaitu melaksanakan niat. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam yasihah li'annal asla adamu uqiha lailan idil aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin bi khilafi ma law nawa wa syakka hal tola al fajru aula fa innahu yasihu litaraddudi fin niyati. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al fajri aw ba'dahu, apabila orang yang melaksanakan puasa tersebut ragu bahwa niatnya terjadi sebelum fajar atau sesudah fajar, ragu niat saya itu terjadi sebelum fajar atau sesudah fajar, lam yasihah, maka puasanya tidak sah. Apa sebabnya? Li'annal asla adamu uqiha lailan, karena hukum asal yaitu tidak terjadinya niat puasa Ramadan itu pada malam hari. Idil aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, karena asal dalam sesuatu yang hadis yang datang maka dilarikan bi aqrabi zamanin, ke lebih dekatnya zaman, bihilafi ma launa wa wasakka hal tola al fajru aula, berbeda apabila orang tersebut sudah melaksanakan niat kemudian orang tersebut ragu hal tola al fajru aula, fajar sodik apa sudah terbit atau tidak, fa innahu yasuhu, maka puasanya sah, niatnya sah dan puasanya sah, litaraddudi fin niyah, karena berarti karena orang tersebut berarti taraddud, ragu dalam melaksanakan niat. Paham nggih? Ma'asirul muslimin wa zumratal mu'minin, Radio Realita FM, pemirsa Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan dari rukun puasa saya akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Nama saya Abidi Syukur. Kurang dan lebihnya utusan dari PC LTN NU Pamekasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.